jika tidak lolos, bagaimana dengan status dari guru-guru honorer kita ini, Bu Prof. Nunu? Baik, terima kasih. Jadi untuk Mas Satriawan Salim, tentu masukan tadi akan kami sampaikan ya kepada Panselnas yang mengurus tentang seleksi CPNS. Itu masukan yang bagus. Okay. Namun demikian sekali lagi bahwa apakah mekanismenya akan seperti tadi opsi A, opsi B yang disampaikan oleh EP2G Mas Satriawan Salim, tentu ini perlu pembahasan yang lebih lanjut. Nah, terkait dengan sekarang ini seleksi ini dilakukan secara bertahap, jadi mulai tahun depan dan akan terus dibuka. Ada formasi yang cukup besar yang sekarang dibuka dibandingkan dengan jumlah guru honor di guru non ASN yang ada di sekolah negeri yang jumlahnya sekitar 174.000, ada 464.000 lebih formasi untuk Kemendikbudrismen dan 61.000 lebih formasi untuk Kemenak. Dan kita ingin mendapatkan guru-guru yang benar-benar berkualitas sehingga memberikan pembelajaran dan pendidikan yang bermutu untuk siswa-siswa kita. Tentu untuk bisa mengikuti menjadi CPNS itu ada mekanisme, ada aturan yang ditetapkan. Tapi jika memang ada masukan, itu tentu akan menjadikan pertimbangan karena setiap seleksi, setiap tahun itu ada mekanisme yang dibuat melalui Kepmenpan sebagai landasan kita untuk melakukan seleksi. Tapi intinya adalah kami sangat senang ada kebijakan ini sehingga sekarang jikapun mereka belum berkesempatan menjadi PNS karena berproses, saat ini kita pastikan mereka itu mendapatkan kesejahteraan dan status yang jelas melalui P3K terlebih dahulu. Kita tahu proses untuk menjadi P3K hingga 1.100.000 itu perjuangannya cukup berat. Dan ini tentu wajib kita syukuri terlebih dahulu. Namun kita tidak menutup kemungkinan bahwa kepastian status menjadi ASN pusat, menjadi PNS itu terus diusahakan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, belakangan ini saya memahami banyak kekhawatiran yang muncul terkait surat edaran Mendikbudrismen nomor 7 tahun 2026. Banyak yang bertanya, apakah guru non-ASN nanti tidak bisa lagi mengajar pada tahun 2027? Perlu saya tegaskan, tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa guru non-ASN berhenti mengajar pada tahun 2027 atau guru non-ASN tidak boleh mengajar di tahun 2027. Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Pemerintah saat ini memang sedang melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 agar tata kelola kepegawaian ke depan lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam proses penataan tersebut, muncul kekhawatiran di sejumlah daerah terkait penugasan guru non-ASN di sekolah negeri. Padahal sampai saat ini masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan ibu bapak guru non-ASN agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Karena itu Kemendikbudrismen terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait agar guru-guru yang masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi ini maksudnya ya Bapak Ibu, dari proses itulah kemudian lahir surat edaran Mendikbudrismen nomor 7 tahun 2026. Surat edaran ini memberikan kepastian dan landasan bagi pemerintah daerah agar guru non-ASN yang terdata di Dapodik sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar agar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi yang perlu ibu bapak semua pahami, yang sedang ditata oleh pemerintah adalah status kepegawaiannya, bukan menghentikan pengabdian para gurunya. Kemudian terkait kenapa ada batas waktu 31 Desember 2026, hal tersebut merupakan bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN dan penyesuaian siklus administrasi kepegawaian pemerintah. Saat ini Kemendikbudrismen bersama kementerian dan lembaga terkait juga terus memetakan kebutuhan guru dan merumuskan mekanisme pemenuhan guru untuk tahun-tahun mendatang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu guru adalah
bagian penting dalam pendidikan di Indonesia. Pemerintah memahami pengabdian Bapak Ibu selama ini sangat berarti bagi peserta didik dan sekolah tentunya. Karena itu, setiap proses penataan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pembelajaran dan kebutuhan guru di sekolah. Karena kami meyakini menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua tidak mungkin terwujud tanpa peran dan pengabdian para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.